Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Christian Dale, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kasus lapangan untuk mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi. Judul presentasi saya hari ini adalah evaluasi manajemen pemberian pakan dan pemeliharaan babi di Peternakan Sari Sardana, Kabupaten Badung. Latar belakang dari observasi ini berangkat dari realita peternakan di rakyat di sekitar area pariwisata Bali, khususnya di Kabupaten Badung. Pakan merupakan komponen biaya tertinggi dalam peternakan babi. Untuk menyiasati hal ini, peternak di Peternakan Sari Sardana memanfaatkan limbah sisa makanan hotel dan restoran, atau yang biasa disebut swill feeding. Secara ekonomi, langkah ini sangat menekan biaya. Namun dari observasi awal, saya menemukan adanya pertumbuhan ternak yang tidak seragam serta kondisi sanitasi lingkungan kandang yang kurang optimal. Hal inilah yang menarik untuk dibedah lebih lanjut. Dari latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana evaluasi kualitas pakan, swill, dan praktik pengolahannya di lapangan. Kedua, apakah sistem pemeliharaan fisik, khususnya pemberian minum dan sanitasi kandang, sudah memenuhi standar. Dan ketiga, bagaimana korelasi antara temuan tersebut dengan status kesehatan dan produktivitas babi. Tujuan presentasi ini adalah untuk menganalisis praktik di lapangan dengan standar teori manajemen dan literatur ilmiah terkini, serta memberikan rekomendasi aplikatif dan berbasis bukti atau evidence-based kepada peternak. Mari kita masuk ke temuan lapangan. Peternakan Sari Sardana mencampur 40% konsentrat komersial dengan 60% swill atau limbah makanan. Peternak sebenarnya sudah menyadari perlunya memasak limbah makanan tersebut, namun masalah krusialnya ada pada durasi dan suhu. Peternak hanya merebus swill secara singkat, begitu air terlihat mendidih, pakan langsung diangkat dan didinginkan. Secara praktis ini cepat, tetapi secara biosecurity ini adalah celah yang sangat berbahaya. Mengapa perebusan singkat ini berbahaya? Mari kita merujuk pada pedoman internasional dan literatur ilmiah. Berdasarkan pedoman dari FAO dan WOAH, serta didukung dari studi Nuano Sulman et al. Tahun 2022, virus mematikan seperti African Swine Fever atau ASF memiliki daya tahan yang sangat kuat di dalam matriks makanan, terutama daging babi sisa. Jurnal tersebut menegaskan bahwa untuk memastikan inaktivasi total virus ASF dengan agen patogen lainnya, swill wajib direbus pada suhu minimal 70 derajat Celcius selama minimal 30 menit secara merata. Praktis perebusan singkat yang dilakukan peternak Sari Sardana terbukti tidak memenuhi standar thermal ini, sehingga menempatkan peternakan pada risiko paparan wabah yang masif. Selanjutnya kita beralih ke manajemen pemeliharaan fisik. Kandang menggunakan sistem terbuka yang cukup baik untuk sirkulasi, namun desain lantainya memiliki kemiringan yang sangat landai, kurang dari standar 2%. Selain itu, sistem pemberian minum masih menggunakan palungan atau bak semen yang terbuka dan menyatu dengan tempat pakan. Air sangat sering kotor karena tercampur pakan yang membusuk dan feses babi. Temuan bak minum terbuka ini sering dianggap remeh, padahal dampaknya sangat signifikan terhadap produktivitas. Berdasarkan publikasi dari Arul Mozi et al. Tahun 2020, disebutkan bahwa babi sangat sensitif terhadap kualitas air minum. Air di bak terbuka yang terkontaminasi feses atau sisa pakan akan mengalami peningkatan konsentrasi amonia dan bakteri. Jurnal tersebut membuktikan bahwa air yang berbau dan kotor akan menurunkan asupan minum babi secara drastis. Penurunan asupan air ini memiliki efek domino. Babi akan otomatis mengurangi konsumsi pakan. Penurunan konsumsi pakan inilah yang merusak nilai FCR atau Feed Conversion Ratio dan memicu kekerdilan pada ternak seperti yang ditemukan di lapangan. Jadi, jika kita korelasikan, pertumbuhan yang tidak seragam di peternakan Sari Sardana bukanlah sekedar faktor genetik, melainkan akibat kompetisi pakan dan kualitas air minum yang buruk. Selain itu, lantai yang landai membuat air sisa minum dan urin menggenang, memicu kelembaban tinggi yang menyebabkan beberapa babi mengalami masalah dermatitis dan rentan terhadap penyakit pernapasan. Sebagai kesimpulan, peternakan Sari Sardana telah melakukan upaya efisiensi ekonomi yang baik dengan swill feeding, namun praktik pemeliharaan harian mereka gagal memenuhi standar biosecurity dan kesejahteraan hewan. Perebusan pakan yang tidak sesuai standar literatur ilmiah,
serta sistem air minum terbuka yang menurunkan asupan nutrisi, menjadi akar masalah rendahnya produktivitas di peternakan ini. Oleh karena itu, berdasarkan evaluasi dan tinjauan literatur, saya memberikan 3 saran utama. Yang pertama, standarisasi perebusan. Peternak wajib mengedukasi pekerjanya untuk merebus wheel selama 30 menit secara konsisten untuk mencegah ASF. Yang kedua, penggantian fasilitas minum. Sangat krusial untuk berinvestasi mengganti bak semen terbuka dengan nipple drinker otomatis. Ini akan langsung menyelesaikan masalah pencemaran air minum. Lalu yang ketiga yaitu renovasi lantai. Menambah kemiringan lantai secara bertahap agar area kandang tetap kering dan terhindar dari akumulasi gas amonia. Demikian presentasi laporan kasus lapangan hari ini. Semoga evaluasi dan rekomendasi berbasis literatur dapat memberikan pandangan baru. Saya Christian Dale mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.